Halo, selamat malam semuanya. Salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Malam ini saya Brenda Imekre kembali hadir di seri Cinta di setiap Senin malam. Dan malam ini kita akan ditemani oleh narasumber kita yang luar biasa, yaitu Sis Yeni. Beliau adalah seorang sarjana hukum, master, dan beliau akan membahas banyak hal tentang bagaimana bijaksana dalam bertindak dalam perspektif hukum yang ada kaitannya dengan menjaga sila atau kemoralan. Akan sangat seru karena beliau juga adalah salah satu meditator TWIM yang sudah mendapatkan hasil yang luar biasa. Jadi sekarang malam ini saya akan mengundang beliau. Sis Yeni sudah, terima kasih. Seru nih malam ini diskusi kita ada di seputar hukum karena Sis Yeni adalah bekerja di kejaksaan dan beliau mengerti jadinya. Matahari Imelda, Tuhan berkati sama-sama, Tuhan berkati juga Sis Imelda, salam cinta. Sis Yeni silakan diterima undangannya. Selamat malam Sis Novita, selamat malam Sis Wati Ucen. Senang sekali malam ini mulai ramai. Kita akan tunggu gabungan bersama Sis Yeni. Oke, silakan kita bersama-sama mendengarkan apa yang Sis Yeni akan bahas. Halo Laris Jaya, selamat malam. Kita tunggu ya Sis Yeninya. Jadi akan seru ini. Akan seru pembahasan kita malam ini. Selamat malam Sis Yeni, tinggal di accept saja. Oh, ada Bro Hedi. Oke, go live. Oke, silakan masuk. Go live. Ya, sudah tinggal di accept saja Sis Yeni. Silakan bergabung Sis Yeni. Sis Yeni ini mengambil tema bijaksana dalam bertindak dengan perspektif hukum yang ada korelasinya dengan menjaga sila dan juga atau kemoralan. Selamat malam Bro Kiki, Julius. Malam Bro Tony. Wah, semangat sekarang ikut cinta. Salam cinta. Oke, silakan Sis Yeni bergabung, diterima undangan dari saya. Sis Yeni jangan mengundang, hanya menerima undangan saya saja, karena kalau Sis Yeni mengundang terus saya, bisa. Oke deh. Halo Sis Yeni. Kedengeran Kak Sis? Halo, selamat malam Sis Bren. Selamat malam Sis Yeni, suaranya kurang kencang, jadi mungkin harus dibesarkan. Nah ini ada Pak dan ada Bro Panda. Oke, apa kabar Sis Yeni? Sis Yeni sudah kedengaran suara saya kah? Sis Yeni sudah kedengaran suara saya? Nah, udah kalau pakai yang ini. Suara saya terdengar nggak ya Sis Brenda? Sekarang terdengar. Yeni sudah kedengaran suara saya? Sudah. Tapi jadi menggema ya Sis, jadi ada jeda ya kalau pakai 2 HP. Sudah. Tapi jadi Oke, nggak apa-apa. Kita tunggu lagi gabungannya Sis Yeni. Saya invite, tinggal Sis Yeni terima. Nggak apa-apa, mudah-mudahan suaranya jelas habis ini. Tadi itu Sis Yeni pakai 2 HP. Nah, sekarang mudah-mudahan lebih jelas ya Sis.
Ya, sekarang lebih jelas. Sip, bagus sis. Bagus banget, mantap. Apa kabar sis? Baik, Sis Brenda. Kelihatannya makin kinclong ini. Berkat Brenda dan teman-teman semua di DSI. Berkat Sis Yeni yang luar biasa. Sis Yeni, seru banget ya kemarin kita ngebahas tentang perspektif hukum. Nah ini saya bilang bagus nih, ini harus dibawa nih di dalam cerita cinta, karena kan banyak orang tidak mengerti termasuk saya. Nanti kalau nggak ngerti jadinya masuk dalam kategori lalai. Nah ini silakan Sis Yeni ceritain. Gimana nih Sis? Dalam perspektif medsos ya. Kita mulai dari medsos kali ya Sis ya. Ya baik, dari medsos ya Sis. Baik. Iya. Mungkin saya coba sharing sama teman-teman semua pengertian dasar dulu ya Sis. Pengertian dasar apa seseorang jadi disebut melanggar hukum. Oke. Ya. Malam Brohar. Malam Brohar. Masa suara saya nggak ada? Saya nggak bicara, saya biarkan Sis Yeni cerita, Sis Christine. Jadi biarkan Sis Yeni dulu. Ya, jadi saya suaranya nggak ada karena memang saya diam. Oke, silakan Sis Yeni. Ya. Jadi di dalam hukum pidana. Jadi mengapa kita sekali memahami hukum? Yang pertama adalah bahwa negara kita negara hukum. Ya. Atau dalam bahasa terminologinya karena kita mengadopsi atau istilahnya konkordansi itu dari hukum Belanda dulu karena kita gajah Belanda itu disebut dengan Rechtsstaat atau negara hukum. Negara hukum ini lawannya adalah Machtstaat atau negara kekuasaan. Nah, juga menjadi penting sekali bagi kita yang hidup dan negara di negara hukum untuk memahami seluruh aturan hukum yang menjadi rambu-rambu bagi kita di dalam bertindak dalam komunitas masyarakat. Nah, di dalam negara hukum ini ada yang disebut dengan hukum pidana. Hukum pidana ini masuk dalam kategori hukum publik. Di dalam hukum publik ini negara mewakili masyarakat untuk menegakkan hukum atau dengan law enforcement atau penegakan hukum. Nah, di sini ada yang namanya kesalahan, asas kesalahan. Jadi untuk seseorang itu bisa dituntut gitu ya, bahasa sederhana itu harus ada kesalahan yang dilakukan. Nah, kesalahan ini atau biasanya disebut dengan kulpabilitas ini bisa berupa kesengajaan atau kelalaian. Jadi ada dua, ada sengaja dan ada lalai. Nah, jadi setiap yang diajukan ke muka persidangan itu harus ada unsur kesalahannya dulu. Jadi kalau secara filosofis itu ada yang disebut dengan dogmanya itu tiada pidana tanpa kesalahan. Seorang karena ini kita pakai bahasa Belanda nih istilahnya Geen straf zonder schuld. Gitu. Jadi orang nggak salah dihukum ya Sis ya. Kalau nggak salah kan nggak dihukum, kalau salah ya dihukum ya Sis ya. Makanya juga buat teman-teman jangan takut, takut-takutin gitu. Kadang-kadang kan ada juga begitu ya. Nah jadi kalau tiada pidana itu tiada kesalahan nggak bisa dipidana. Nah kesalahannya sendiri itu bisa berupa kesengajaan, bisa berupa kelalaian. Terus seperti apa sih orang yang bisa dihukum? Satu, dia dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, ada hubungan batin, yaitu mens rea atau niat jahat melakukan. Niat. Ya. Mens rea, ada mens reanya. Yang ketiga, tidak ada alasan pemaaf, tidak ada alasan pembenar. Alasan pemaaf itu apa? Atau misalnya alasan pembenar apa? Nah itu nanti ada lagi tuh pembahasannya. Oke. Wow. Oh jadi nggak bisa dimaafin aja ya Sis ya? Kalau salah nggak bisa dimaafin ya? Nah nanti itu
ada macam tuh sis Brenda, ada yang namanya delik aduan gitu kan, ada yang namanya delik yang bukan aduan. Kalau yang aduan tuh harus Oh, dilakukan dulu baru bisa sekarang. Oke, itu dasarnya seperti itu ya sih. Saya tidak akan detailing, nanti pusing. iya, 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 iya. Udah Bener. tahu. Kita yang praktisnya aja ya, Sis ya. Oke, nah sekarang kaitannya nih, apa sih kaitannya antara apa namanya pelanggaran hukum dengan gila kan gitu ya sis ya. Nah sebenarnya semua Medsos dulu nih, Sis. Medsos yang penting nih, Sis. medsos, Orang nah sekarang pakai medsos banyak banget. Entah Facebook, Twitter, Instagram gitu ya, WhatsApp, Telegram. Nah, saya juga sambil buka aturan nih sis, biar nggak salah kan kalau hukum itu kita bicara undang-undang nggak boleh salah. Nah, oh ya. nah sekarang, nah inilah jadi memang medsos itu kan seperti pisau bermata dua ya sis Brand. Di satu sisi Mhm. seperti ini kan membawa manfaat, kita bisa Ya, ilmu pengetahuan gitu kan. ya, betul. Di sisi lain, medsos ini juga menimbulkan ada efek negatifnya apabila tidak tepat penggunaannya, ya kan? Di antaranya salah satunya adalah ketika terjadi kesalahan di dalam menggunakan medsos ini, maka membawa implikasi hukum dan bisa menyebabkan seseorang terjerat hukum, melanggar hukum, Oh, ya, oh. against the law. Nah, Ya. kalau pengaturannya sendiri itu diatur di dalam undang-undangnya yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016. Itu merupakan perubahan dari Undang-Undang 11 2008. Oke, sekarang kategorinya apa saja sih yang Aha. membuat kita tuh, padahal tuh kita nggak berniat begitu kok, jadi tiba-tiba melanggar hukum ya? Nah ini gimana Ya, nih? benar, Sis, benar. Nah, kita harus tahu nih sis, di dalam undang-undang itu diatur seperti apa sih yang membuat orang itu melanggar hukum. Yang pertama di sini, yang pertama ada melanggar kesusilaan. Itu diatur di dalam pasal 27 ayat 1. Saya ini Wah. kan bunyinya ya sis. Setiap Sis, orang, pelanggar asusila ini termasuk dalam hal apa maksudnya? misalnya mengunggah konten pornografi. Oke. Oke. Nah, hati-hati deh, Sis. Jangan suka unggah konten pornografi di medsos. Nah, Nanti kena jerat hukum. jadi Oke. pornografi yang seperti apa? Di sini diatur di pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016 itu, setiap orang yang dengan ngajak. Nah, dengan ngajaknya dulu nih, mens reanya nih, niat jahatnya, dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan. Nah, transmisi itu kan lewat gadget ya sis, HP, Mhm. laptop, nah transmisi, Ya. dan atau membuat dapat diaksesnya, mengupload mengupload informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Nah, itu yang pertama. Kesusilaan di sini dalam arti sempit bisa dimaknai konten pornografi. Kemudian Mhm. dalam luas, konten yang berisi sesuatu hal yang oleh masyarakat itu dianggap melanggar aturan yang disepakati. Itu juga bisa. Contoh. Ya, di sini misalnya dalam sebuah masyarakat di mana ada aturan tersebut yang tertulis dan tidak tertulis sudah disepakati sejak lama. Misalnya di satu daerah ya, misalnya di Aceh atau di mana ada aturan khusus yang seperti itu dan itu dilanggar, bisa masuk ketika itu dimuat, diupload di medsos, maka bisa menjadi pelanggar aturan. Nah, itu. Oh. Nah, Sis, nanya nih, Sis. Saya anggap aja saya nggak ngerti ya, Sis. ya, Misalnya sepasang kekasih ya, saling berciuman aja ya. dan dia upload gitu. Itu termasuk nggak, Sis? Nah, itu ketika dia aplikasikan seperti itu, ya, misalnya dia kan sudah banyak contohnya sis, itu banyak contohnya yang mungkin gini,
yang dia sebetulnya maksudnya adalah ke penggunaan pribadi, privacy lah. Ketika berdua, maksudnya ini nanti adalah momen yang ingin disimpan gitu, sehingga divideokan gitu. Nah, betul. Sudah masuk ke ranah publik, di-upload di ranah publik, atau bahkan di dalam kasus kita nggak usah deh nama tokohnya pernah ada, dia kan bukan bersangkutan yang mengunggah, tetapi temannya yang laptopnya kemudian juga sama temannya, si orang tadi ikut terkena juga. Nah, itu hati-hati jangan mengunggah. Kadang kan sebenarnya kalau kita kan ini kan foto-foto saya sendiri gitu ya, video saya sendiri. Enggak, tapi kita sudah masuk ke ranah publik dan itu diekspos. Nggak boleh diupload di ranah publik. Oke. Mau private ya antara dua orang ini aja ya, nggak usah pakai diupload di medsos ya sis ya. Simpen sendiri. Tapi tentu kalau nanti ada resiko terupload, misalnya HP-nya hilang. Nah, HP-nya hilang. Kemudian yang nemu itu tadi kemudian upload deh. Nah, kan akhirnya jadi diinvestigasi juga. Jadi sih sebaiknya ya jangan melanggar kesusilaan, jangan jangan iseng-iseng lah. Konten buat orang melanggar kesusilaan juga gitu. Ya. Oke, wah ini satu nih menarik nih tentang kesusila. Terus apalagi nih sis yang di medsos yang sering orang heboh nih sis? Bisa ya sis Brand. Nah, itu diantaranya ini yang menarik nih. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak, selalu disebut nih dengan sengaja dan tanpa hak, dengan rea, niat jahat, mendistribusikan, mentransmisikan suatu konten gitu kan, yang berisi penghinaan atau pencemaran nama baik. Nah, sometimes tuh di grup, biasanya entah grup WA, entah chat lainnya, kadang kan ada diskusi gitu ya, diskusi kadang-kadang yang diskusinya cukup panas. Nah, kemudian terbawa tuh misalnya satu yang mengcapture diskusi itu, misalnya si A diskusi dan dia nggak terima, aduh si B ini kemudian dia mengeluarkan komentar-komentar yang bersifat menghina, ya kan? Sama si kemudian diunggah lagi atau nggak usah diunggah deh, dikirim ke si C. Nah, ketika si B ini tidak terima, dia bisa melakukan pengaduan karena ini delik aduan. Nah, seperti itu. Tentu ada batasan. Seperti kategori menghina. Nah, kategori menghinanya itu dilihat lagi itu kepada pasal 310 311 KUHP, yaitu menyerang kehormatan orang yang menuduhkan sesuatu. Misalnya si C itu pembohong, penipu. Gitu. Misalnya seperti itu. Si C penipu. Jadi jangan deh bisnis sama dia. Nah, ini saya kirim ke si C. Gitu. Nah, itu saya sudah mentransmisikan sesuatu. Hati-hati ya, jadi nggak boleh sembarangan. Nah, ini ada komentar nih dari sis Jani. Malam sis Brenda, Bu Yeni. Wah, topiknya pas sekali nih untuk kita-kita yang suka upload. Betul, makanya saya jarang banget kirim-kirim. Saya nggak aktif kalau di grup-grup. Ngirim-ngirim upload. Nah, bener nih, harus hati-hati. Lanjut sis Yeni. Nah, terus juga misalnya sis, tadi itu ada juga yang sifatnya hate speech, membangkitkan. Ini kan udah deket pilpres nih, atau misalnya nah kadang-kadang kan orang berbeda pilihan ya. Nah, kadang-kadang panas tuh perdebatannya, sehingga misalnya viralkan si A gitu, karena si A itu koruptor, ini gitu. Jadi menyebut ya misalnya salah satu tokoh yang dia tidak suka gitu kan. Kan
biasanya ada beberapa calon, misalnya apakah calon gubernur, apakah calon presiden. Nah, tidak suka dengan calon, kemudian menulis di situ bahwa si A tidak layak jadi gubernur misalnya karena dia koruptor, karena ini. Nah, juga Oh, itu kan belum tentu betul ya sis ya. Bisa jadi kalau dia pakai kebencian dalam pikiran terus dia asal ngomong aja slander speech, artinya memecah belah gitu. ya, Itu kena pasti ya sis ya. betul, menimbulkan perpecahan. Itu kan paralel dengan sila, sis Brenda. Iya, bener banget. Pemecah belah. Iya, memecah belah. Oh iya 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 iya. Wah, hati-hati bro dan sis. Kalau nggak suka sama orang, udah nggak suka aja, nggak usah pakai ngomong-ngomong di medsos Ya, deh. sis Brenda. Kan jejak digital itu nggak bisa hapus kan jejak digitalnya. Meskipun saya Oh, sama sekali nggak bisa. Kalau di-delete pun udah nggak bisa ya sis ya? ya misalnya nih hapus ya sis Brenda di gadget saya. Oke. Tetapi dengan digital forensik itu bisa dipanggil kembali. Gitu. Dengan digital forensik bisa diambil kembali, ditarik kembali. Nah, ada yang namanya COC atau chain of custody. Nah, itu ada metodenya untuk menarik apa namanya konten tadi itu. Jadi kan apa namanya originalitasnya itu dapat dijadikan alat persidangan sepanjang tadi COC-nya chain of custody atau metode menariknya barang bukti itu sah sesuai dengan ketentuan. Nah, itu bukan hati-hati hal ini. Seru ini, seru sis. Kadang-kadang orang nggak nyadar ya, apa misalnya dia nggak suka dengan seseorang, dia main asal ngomong, dia apa ya namanya mau menjatuhkan, itu kan benar-benar itu pelanggaran sila tuh, sila keempat itu. Iya. Untung sis ini mengerti sila dan mengerti hukum, makanya kita bahas malam ini bro dan sis. Oke lanjut sis Yeni, ini makin seru nih, makin banyak yang ikut dengerin. Memang kalau medsos itu paling seru sis. Kita tuh jadi apa ya? Kadang kita dengan jari kita, jari Anda itu apa kelincahan jari Anda menentukan konsekuensi yang akan Anda hadapi kan gitu ya. Kalau dulu kan suka lidah apa namanya mulutmu harimaumu gitu kan. Ya benar. Jari harimau. Wow, emang banyak ya, ada beberapa orang saya lihat tuh kena jerat hukum karena sembarangan ngomong atau sembarangan unduh atau apa. Sih seandainya nih bikin meme, bikin gambar-gambar, nah itu gimana tuh sis? Nah itu tadi termasuk nggak sih? Saya baru mau bilang itu tadi sis Brenda. Misalnya sorry. Nggak suka C, kemudian dia buat meme-nya. Dikasih tanduk lah, dikasih apa, jadi misalnya wajahnya siapa gitu dan ini apa bisa menjadi masalah. Jadi oke. Itu bisa dibawa ke ranah hukum ya sis kalau begitu. Rangka kehormatan. Oke. Kalau saya mengunggah foto sis Brenda aja tanpa izin sis Brenda gitu ya, yang saya gunakan untuk hal-hal yang tidak baik lah gitu atau apa tanpa izin itu pun bisa kena. Gitu. Wow. Jadi ya semuanya harus hati, harus bijak bermedsos, harus apa ya? Dulu sebelum jarinya bergerak nih, ini jari suka gatel bergerak dulu, aduh itu. Sebelum send, baca lagi deh, ini kira-kira ada masalah apa enggak kalau di-upload gitu ya sis ya? Betul sih. Iya, jadi wah ini benar-benar harus berhati-hati. Nah terus apa lagi tuh sis? Kalau yang medsos sih, itu sih sis hampir semuanya lah. Pokoknya intinya sebetulnya kan apa sis, di medsos itu kan hanya apa yang di dunia nyata itu dengan di virtual itu sama. Apa yang dilarang di dunia nyata itu juga dilarang ya, virtual. Jadi hanya beda itu saja semuanya. Pelanggaran, pencemaran baik, mau
mengunggah konten-konten asusila, menggunakan ini sebagai arena perjudian, apa namanya, mohon maaf misalnya ada pelacuran online segala macam, itu nggak boleh. Gitu. Oke. Pokoknya intinya segala hal yang jarang di dunia nyata, ya itu juga terjadi di dunia maya. Gitu. Oke. Justru yang lebih berbahaya ini kalau orang main kirim, misalnya nih, saya punya gambar apa tuh saya kirim ke si Sieni, sama si Sieni dikirim lagi ke siapa, dikirim lagi. Nah, itu termasuk ya, sis, termasuk ya? Itu sis. Jadi Waduh. itu bahaya. Jadi kalau pasal 27 misalnya muatan melanggar kesusilaan, muatan perjudian, penghinaan, pencemaran nama baik, pemerasan, pengancaman. Nah, mengancam juga nih. Soalnya kadang-kadang ada ya yang berdebat, mungkin sangat prinsip, mengancam. Nah, lewat lewat apa, hati-hati. Lebih baik kalau ada lewat WA kena juga ya, sis ya? Ya, kalau itu kontennya misalnya ancaman kan, sis. Oh, wow. Ya kan? Apalagi kalau menjelek-jelekannya di Instagram. Itu, waduh. Kemudian selain dari itu menyebarkan berita bohong, hoax, ya, yang mengakibatkan menyebarkan informasi tadi, hate speech, itu kategori. Iya. Kalau saya daripada nggak yakin, jadi bisa dianggap hoax ya, sis ya. Mendingan nggak usah kirim-kirim ya, sis ya. Makanya ini penyakitnya, sis. Biasanya nih penyakitnya ketika kita dikirim viralkan, nah itu langsung viralkan. Iya, benar-benar. Tanpa mengecek kebenarannya. Ya, itu bahaya. Ini bahayanya, sis. Luar biasa, mengerikan juga ya, sis, kalau kita nggak ngerti. Nah, sis, tapi seandainya nih, saya lagi ngomong sama si Sieni misalnya berdua, terus udah gitu sama saya nih, pembicaraan kita di screenshot, terus saya kirim ke pihak B, itu termasuk pelanggaran UU ITE nggak, sis? Nah, seandainya tadi termasuk kategori mentransmisikan ya. Kalau kita bicara berdua nih, saya dan Sis Brenda, kemudian saya kemudian saya kirim lagi ke Brohar misalnya seperti itu. Nah, kalau Sis Brenda nggak terima, nah klik aduan saya bisa diambil juga sis sama Sis Brenda. Tapi kontennya dilihat dulu sis. Tadi yang screenshot sama Sis Brenda itu dan kita berdua itu adakah apa namanya kategori yang marah, makan, seperti itu. Iya. Jadi tetap kategorinya dilihat gitu. Jadi nggak semua yang kita percakapan misalnya hal baik ya nggak lah. Nggak apa-apa ya, soalnya kan begini seringkali nih sih, saya buka aja terus terang. Misalnya ada admin yang bertanya kepada saya, terus udah gitu saya jawab, terus kemudian jawaban ini saya screenshot untuk admin lain yang bertanya hal yang sama. Tapi nggak ada hubungannya dengan hate speech, nggak ada hubungannya dengan menjatuhkan. Itu nggak apa-apa kan ya, sis ya? Jadi di sini tuh dasar pertimbangannya adalah muatan, penghinaan, dan pencemaran nama baik. Itu pun kategorinya harus merujuk, nggak bisa misalnya misal si Brenda menganggap itu, waduh saya ngerasa dihina. Ntar dulu, ada parameternya. Kita lihat di pasal 311 KUHP, apakah masuk kategori pencemaran. Jadi harus, nggak kan tetap kepentingan semua, kepentingan untuk berkomunikasi juga tetap dilindungi. Jadi sebetulnya secara simpel intinya cuma itu tadi, adakah ya jahatnya nggak tuh dengan sengaja nih emang menghormatan orang. Nah misalnya mau menyerang kehormatan orang, hina itu kan bisa macam-macam, bisa memang dari awal itu tapi karena kesel, nah tuh biasanya kesel, udah deh dia ya, seperti itu biasanya sih pemicunya seperti itu dalam banyak kasus. Tapi kalau untuk kepentingan-kepentingannya sih, apalagi ini ada dalam komunitas yang memang sudah ada yang namanya with consent, dengan persetujuan dalam satu komunitas yang dengan persetujuan satu sama lain. Dan ranah
publik. Sis, ada pertanyaan nih sis kemarin itu ya sis, mungkin orang-orang perlu tahu. Kan banyak nih sekarang video, lagu, boleh diunduh secara gratis. Nih ada websitenya, di provide. Oh, maaf sis Yeni suaranya putus-putus katanya. Mungkin Putus. ya tadi agak putus-putus. Terus gimana sis Yeni? Apakah kita tuh boleh main download misalnya kalau kan di provide nih ada websitenya. Ya. Tuh. Jadi gimana tuh sis? Boleh apa enggak sebenarnya ngedownload lagu atau video atau apa? Ya, jadi begini sis Brand. Kita ada yang namanya intellectual property rights. Ya, Oke. hak milik intelektual. Cipta. Ya, ada cipta, ada paten, ada merek, ada desain. Nah, hak cipta itu biasanya ya hak terhadap ciptaan ya, bisa film, musik, lagu, gitu kan, buku, tulisan, gitu. Nah semuanya. Tentu ketika akan misalnya mengambil atau kemudian mengupload, mempublish tulisan, lagu atau karya cipta lah, simpelnya. Karya cipta milik orang lain tentu harus dengan izin, gitu. Itu kan ada yang disebut dengan royalti yang harus saya misalnya di apa ya, karaoke atau di restoran. Nah itu kadang-kadang ada memutar lagu milik salah satu pencipta lagu. Nah, itu harus membayar royalti. Nggak bisa dia semata-mata putar karena komersil. Wow. Waduh, kalau gitu ngeri juga orang yang menjadi operator karaoke ini ya sis ya? Ya, itu kalau harus hati-hati. Karaoke kan dia menggunakan lagu itu sebagai komoditinya kan sis. Mereka mendapatkan keuntungan finansial. Yang penting nggak boleh ada keuntungan finansial. Nah, seandainya nih kita nonton aja deh sis, nonton film yang ada di website gitu. Ya. Tapi film itu belum main, tapi udah ada nih website tertentu. Nah, itu gimana tuh sis? Kan bukan untuk kepentingan orang lain, cuma buat kepentingan kita, boleh nggak? Oke. Sekarang kan begini sis pertanyaannya, film tersebut adakah di konten berbayar? Ada di konten berbayar atau tidak? Ya kan? Oh ya pasti masuk bioskop ya sis ya? Ya. Nah, seandainya dia ada di konten berbayar, tetapi kita kemudian tidak membeli, tapi menontonnya dari sesuatu yang diunggah bebas itu, di sini kan sebenarnya si pencipta, si pemilik hak cipta itu kan dirugikan sis. Seharusnya kalau kita akan menonton kemudian kita membeli misalnya di platform berbayar atau kita menonton di bioskop, nah mereka kan mendapatkan penghasilan. Ya, betul. Kita menonton tanpa membeli di platform berbayar atau tanpa membeli tiket di bioskop, kita nonton aja film itu dari platform-platform bebas itu, nah kita kan ikut menimbulkan kerugian pada yang bersangkutan atau sebetulnya melakukan pencurian juga sis. Karena kita itu termasuk pencurian ya sis ya? Ya karena mengambil yang sila kedua lagi nih. Tadi sila keempat, sekarang sila kedua. Astaga. Oke, bagus sis. Jadi kita ngerti sis. Oke. Atau misalnya sis, kalau di dunia IT ya biasanya kan dulu nih kita suka misalnya cakram optik ya, CD itu. Padahal CD bajakan tuh ya. Itu bisa aja tuh CD dari misalnya Microsoft Office gitu ya untuk diinstal di laptop atau di komputer kita. Nah, kadang kan suka ini mau yang ori atau yang KW. Nah yang KW itu adalah ilegal gitu kan karena sekarang untung ya saya kalau ditanya begitu saya mau yang ori aja, tapi kalau yang ori kita amankan ya sis ya, nggak apa-apa ya, kita nggak kalau nggak kena lagi nanti. Apa
propaganda, ikut menumbuh suburkan piracy gitu kan, bajakan. Kalau Oh, iya, 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 iya. kalau barang bajakan, kalau pembelinya tidak ada, tentu ya nggak akan berkembang subur gitu. Hmm, ya, ya. Jadi semua jenis apa namanya software ya, Sis Ya, ya? software apapun ya, sebagai warga negara yang baik memang sih harganya beda banget tahu, tapi kan kita nggak mau ya melakukan pelanggaran, apa juga pelanggaran sila juga ya sis gitu. Ya, ya. Ya, karena kalau kita udah mulai bisa jaga sila kan sekecil ini jadi halus. Wah, ini bisa jadi masalah nanti buat kita. Ya, Akibatnya yang kita pikirkan ya, Sis. emang sih nggak ada yang ngawasin kita, misalnya nggak pun aparat penegak hukum yang ngawasin kan nggak begitu, tapi kita kan Iya, memiliki kesadaran. betul. Betul. Wah, terus apalagi tuh sis? Waduh, ini saya mau membawa sama kemarin pembicaraan kita itu membuat pikiran saya terbuka. Oh, walaupun itu di provide, karena kan saya pernah nanya, katanya kalau di provide ya nggak apa-apa. Tapi ternyata kan nggak boleh juga ya sis kalau ada misalnya di situ ditulis ini ada hak ciptanya gitu ya. Memang Ya, nggak boleh ya sis ya. nah, Walaupun di provide ya sis ya. betul, betul. Jadi kecuali memang dia dengan sukarela gitu, si apa penciptanya sendiri yang mengunggah di situ gitu dengan sukarela ya nggak apa-apa. Oh, oke. Wah, jadi ini membuat saya berpikir juga nih. Sis Klesia, salah satu admin kita kan suka bikin lagu. Ya, Nah, kalau saya seneng lagunya terus saya mesti izin dulu ya ya Sis izin ya. Sis Kles boleh nggak ini saya kirimin gitu betul. ya. Kalau nggak boleh ya jangan ya Sis ya, mesti izin ya Sis ya. Semuanya kan Oh, juga kalau mantap. Kecuali beliau sendiri yang kirim ya Sis ya. betul. Misalnya saya membuat satu tulisan, kemudian saya ingin sharing tulisan itu ke tempat lain gitu atau ke satu komunitas, tentu saya harus izin dulu dengan Sis Brenda, karena kalau Sis Brenda keberatan, nah, itu bisa menjadi masalah buat saya gitu. Oh, wow. Intinya Apalagi sih, waduh, kita benar-benar sebagai warga negara harus hati-hati. Jadi jangan sembarangan. Nah, ada pertanyaan nih sis. Next step to Nibbana, kalau nonton movie gratisannya di platform YouTube, itu termasuk melanggar nggak sis Yeni? itu tadi ini bro apa sis ya bro sis. Tulisnya namanya The Next Step to Nibbana. Wah, Luar biasa. Jadi kita mesti lihat gitu kan, apakah dia apakah si pemilik yang menguploadnya di YouTube ya kan, kemudian ya kalau seandainya pemilik ya berarti kan si pemilik tahu konsekuensinya akan ada orang yang menontonnya. Nah, biasanya kalau itu akunnya pemiliknya kan kita bisa chat juga ya, minta izin untuk melihatnya. Nah, ini tadi kan banyak yang unggah movie atau film yang belum tayang. Nah, itu tadi yang kita bicarakan, bro atau sis. Film yang belum tayang itu kan artinya belum secara legal di launching. Belum di launching, masih akan di launching. Pada saat dia launching kan dia mengharapkan orang yang menontonnya itu membayar, baik ya. ataupun download di platform berbayar. Nah, dengan demikian tadi bro atau sis, jika kita sudah nonton duluan di situ, kita kan tentu mengambil barang yang tidak diberikan. Tuh sila kedua lagi kena kita bro dan sis. Nah, betul ini. Jadi kita harus waspada. Walaupun ternyata itu di provide, kalau itu ada tulisannya tidak boleh disebarluaskan tanpa izin ya jangan. Atau misalnya Sis, sekarang begini, soal tulisan ya sis. Ini baru membuat saya terpikir. Seandainya saya menulis sesuatu, terus sama misalnya
gini deh, terbalik deh, si Sieni membuat tulisan, Ya. terus saya perbaiki sedikit gitu, nggak sama, tapi intinya sama, Oh, sama apa yang si Sieni tulis. oh Itu gimana tuh sih? nggak boleh sis, itu berarti plagiarism. Plagiarism. Bagus. Ini yang perlu kita clarify. Ya, plagiarism. Maksudnya saya coba rubah dikit-dikit, lalu saya mengklaim itu sebagai ciptaan saya atau tulisan saya. Aha, ya. Itu melanggar hukum, sis. Itu juga. Itu melanggar hukum. Waduh, hati-hati menulis, bro dan sis. Untung waktu saya bikin buku, makanya saya tuh nulis buku lama banget, sis. Ya. Karena saya nggak nyontek-nyontek. Sis, pelanggaran sedangkan disebutkan seluruhnya sebagian, nah itu ada kesamaan kemiripan, nah itu nggak harus seluruhnya sama, sebagian, tapi ketika substansinya, nah itu sudah masuk dalam pelanggaran. Oh, oke. Gitu. Yang penting jangan sampai sama, gitu ya sis ya. Tadi ada yang tanya tuh sis Brenda, saya lupa siapa. Oke. Mengcopy. Virtual. Oh, ini Bro Hedi. Si Sieni izin tanya, kalau misalnya untuk software jadul, sebut saja seperti Windows XP yang sudah jadi abandonware, apakah kalau kita copy tanpa izin tetap melanggar sila dan melanggar hukum? Ya, kalau sepanjang itu dia masih ada royaltinya ya, masih ada royalti dari hak ciptanya, itu ya tetap melanggar, Bro Hedi. Kecuali si pembuatnya gitu, udah deh saya rilis deh ini ke publik gitu, karena ini sudah out of date umpamanya seperti itu, itu oke. Karena itu nggak apa-apa ya, karena udah diizinin sama pemilik. Betul. Berarti kan tetap jadi with consent berarti kan, itu ya. Kalau with consent udah tidak melanggar sila ya, kita tidak lagi melanggar sila karena itu kan diberikan ya sis ya. Nah, ada komentar nih sis dari Next Step to Nibbana. Kebanyakan bukan account pemilik sis Yeni, terus dia pakai nangis-nangis. Melanggar sila kedua ya berarti sis, iya betul. Dia bilang kanan sis Yeni penjelasannya. Nah, inilah gunanya di sini sis Yeni yang pakar mengerti hukum sekali menjelaskan kepada kita, jadi kita nggak lalai ya sis ya, kita jadi paham. Betul. Tadi ada juga tuh sis pertanyaan siapa tadi yang copy tanpa izin itu melanggar. Copy tanpa izin tadi ada tuh, saya lupa siapa. Oh iya, nih dia, bentar, nonton video gratis, oh udah. Yang copy itu tadi Brenda. Iya. Mengcopy tanpa izin. Ya, itu melanggar. Iya, yang sudah kita copy tanpa izin tetap. Ini yang tadi XP itu sis, Windows XP yang sudah jadi abandonware gitu. Iya. Tetap melanggar sila, melanggar hukum. Iya, kalau belum diizinin. Tulis ke publik ya. Nah, udahlah ini out of date, oke, gitu saya serahkan dengan sukarela ya. Seperti. Nah, ini Bro Hedi bilang kanan si Sieni mantul, artinya Bro Hedi sekarang paham. Jangan download software sembarangan. Ini kita ngebahas ini kemarin, makanya saya bilang wah ini mesti dibahas karena banyak orang tidak paham. Ya, karena tidak tahu. Bukan karena memiliki niat jahat. Iya, betul. Tapi karena ketidaktahuan. Nah, satu lagi sis Brenda, makanya mengapa sih kita mempelajari, oke lah walaupun tidak secara dalam, kita perlu tahu hukum itu karena yang pertama tadi kita hidup di negara hukum, diatur oleh hukum. Hukum adalah panglima di negara kita. Yang kedua, ketika suatu aturan diundangkan, ketika satu undang-undang dikeluarkan, kemudian diundangkan di lembar negara, pada saat itulah timbul yang namanya secara teori atau dogma itu disebut dengan fiksi hukum. Nah, apakah fiksi hukum itu? Fiksi hukum itu adalah ketika suatu ketentuan atau undang-undang diundangkan, seluruh warga negara anggap tahu. Nah, sehingga ada alasan
saya kan nggak tahu. Nah, nggak. Ketika misalnya tadi aturan tentang ITE bahwa kita nggak boleh tuh mentransmisikan secara elektronis konten-konten yang berupa yang menyerang kehormatan atau pencemaran nama baik. Nah, itu udah kan udah dipahami nggak boleh. Tapi tiba-tiba misalnya kita men-share tentang A, kita muat di Instagram kita, si A itu menipu begini begitu gitu ya. Terus tiba-tiba kita diproses, dilaporin oleh si A, diproseslah secara hukum. Saya nggak tahu Pak A, itu nggak boleh. Kita dianggap tahu. Itulah, makanya itulah. Kalau beneran nggak tahu gimana sis? Karena ada yang namanya fiksi hukum, sis Brenda, bahwa seluruh warga negara kan ketika aturan itu diundang, dia tidak serta-merta ada jangka waktu untuk sosialisasinya, diberitahukan kepada masyarakat, ada peralihannya. Jadi masih ada jangka waktu lama tuh untuk contohnya misalnya zaman ada yang namanya Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sis. Dulu yang pertama tahun 92. Nah, dulu kan mulai peralihan dari undang-undang yang lama ke yang baru, mulai berlaku segala macam tuh aturan di situ. Nah, itu masyarakat kan masih belum familiar. Akhirnya beri jangka waktu untuk bisa undang itu. Jadi seperti itu sih, selalu ada waktu. Oh, jadi kita nggak boleh bilang nggak tahu lah ya, kalau nggak tahu piye ya. Nanti sisi ini mesti bagi-bagi nih. Hukum ini ada ceritanya, kita mesti baca semua jadi ngerti. Ya. Kan, wah, agak putus lagi di barusan sis. Oh, putus ya sis. Ya, sekarang lebih jelas. Oke. Nah, terus ada pertanyaan nih sis dari Bro Suci. Kalau pakai open firmware seperti Unix, apakah melanggar? Wah, saya nggak ngerti nih apaan open firmware. Teknisnya Bro Suci, bisakah diterangkan? Iya, karena kita nggak paham ya. Ini kan orang IT nih yang mengerti open firmware seperti Unix. Nggak ngerti saya juga. Itu apa penjelasannya tuh? Gimana tuh? Nah, kita kan mesti tahu apakah itu ada bayarnya atau enggak gitu ya sis. Pokoknya kalau nggak bayar. Prinsipnya apakah itu berbayar atau tidak gitu dulu. Ya. Misalnya di platform digital ataupun pokoknya harus beli deh kalau enggak. Tapi kemudian ada yang mengunggah di yang di provide bebas. Nah, itu tetap melanggar panjang ada berbayarnya dan yang menggunakan si pemegang hak cipta ya. Atau kalaupun seandainya tidak tahu kalau itu ada berbayar, itu bagaimana sih seandainya? Makanya diperlukan yang namanya prudential principle ya, prinsip kehati-hatian. Misalnya dalam kehidupan begitu sih. Misalnya ada seseorang yang menjual mobil dengan harga yang murah. Umpamanya mobil itu semestinya harganya 200 juta. Tapi dia datang ke saya menawarkan 50 juta. Nah, saya kan patut hati-hati. Apakah barang ini barang legal? Apakah ilegal? Nah, seperti itu. Nanti kalau ilegal kena lagi jerat hukum ya sis ya? Ada hak. Nah, ini ada penjelasannya sis ya nih dari Bro Suci. Operating system yang bukan berbayar tapi bisa dimodifikasi. Bukan berbayar tapi bisa dikasih. Ya sepanjang memang dia platform itu untuk bisa diakses. Sekarang pertanyaan, apakah pemilik dari tadi itu penciptanya dari operating system itu memberikan haknya untuk orang mengunggahnya? Downloadnya. Iya, kalau dia bilang begitu, bukan berbayar tapi bisa dimodifikasi. Jadi itu sebetulnya inti Brenda selain adalah konsen literasinya dari si
pemilik ya, pemilik Dapat izin lah istilahnya ya. ya sis ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaan lagi nih dari si Selin Ang. Oh, kalau copy paste dari Wikipedia tidak berbayar, tidak melanggar sila, tapi plagiarisme ya sis ya. Iya, plagiarisme kan sesuatu yang bukan ide kita, kemudian kita ambil sebagai milik, kita personalisasi ya, kita ambil sebagai milik kita sebagai kita, kemudian kita publish, ya itu plagiarisme. Kita ya misalnya Wikipedia sepanjang diberikan footnote ya, catatan bahwa saya ambil di Wikipedia gitu, di apa namanya halaman berapa itu mungkin footnote. Dan tapi kan untuk footnote prosentasenya ya sis Brand, prosentasenya saya mengambil dari berapa saya paste dari satu persentasenya banyak ya, saya mengambil alih orang. Wow, bukan main. Nah, ada lagi dari Sis Jani. Sis Yani, seandainya kita membuat dan mengunggah video kegiatan seperti senam, tanpa kata-kata dan maksud yang ada dalam asusila, hate speech, dan lain-lain. 90% pihak menyetujui. Apakah yang 10% ini bisa menuntut kita sebagai pihak yang mengunggah? Yang 10% nih maksudnya gitu. Misalnya nih, dia kan ceritanya senam nih rame-rame, videonya ada kegiatan gitu ya tanpa kata-kata, dan maksud yang ada dalam asusila, hate speech, 90% nggak ada masalah. Nah, tapi yang 10% bisa menuntut kita sebagai yang mengunggah kah? Kan kalau video, kalau dirugikan mungkin sis, kalau dirugikan mungkin ya, kan ini misal 10 orang senam nih, yang 8 setuju diunggah, yang 2 belum ditanya. Nah, yang 2 tuh entar misal dia keberatan, saya nggak mau saya kelihatan gitu ya. Tapi rasanya kalau video senam biasa aja ya mungkin. Iya, benar sih, di tempat gym itu suka ada orang yang ngevideoin kita lagi bergerak. Padahal kita lagi bergerak kan, kenapa mesti divideoin gitu ya? Tetangga kan belum tentu suka. Saya juga, kalau saya menjauh aja deh dari orang itu supaya nggak kelihatan. Ini suara ya sis Brenda. Putus. Kenapa sis? Suara putus. Iya, suara sis ini kadang-kadang ada masa di mana agak putus-putus. Sis, aduh seru banget nih, waktunya udah mau habis. Ada apa lagi yang penting banget yang sis Yani anggap ini kita harus mengerti tentang yang ada korelasi dengan pelanggaran sila ini sis? Ada contoh lain nggak sis? Obat-obatan dan ini sis, obat-obatan apa, mabuk, nafsa, narkotika dan zat adiktif lainnya. Nah, kan juga nah, itu juga ada aturannya, Undang-Undang 35 tahun 2009. Itu ada banyak pasal ketentuan nih. Jadi artinya mungkin ya buat pesan aja sih, selain daripada melanggar sila, menggunakan obat-obatan, zat yang memabukkan, itu juga melanggar hukum. Ya, narkoba gitu-gitu ya sis ya. Ya, ancaman hukumannya cukup berat dan itu ada di banyak pasal. Kalau itu di undang-undang itu 15 itu ada sampai dari 111 sampai 149. Misalnya saya kasih contoh satu ya sih, setiap orang tanpa hak atau melawan hukum, ini ganja nih ya, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman dipidana dengan pidana penjara paling 4 tahun selama 12 tahun dan pidana denda paling 800 juta, paling banyak 8 miliar. Nah, kan nggak enak banget untuk hanya kenikmatan sesaat, tapi yang dihadapi selain pelanggaran sila, ini pelanggaran hukum yang dunia sendiri sudah dihukum. Iya, di dunia aja udah dihukum, terus melanggar sila pula. Astaga. Wow.
Jadi memang, Sis, ada komentar dari Bro Henry Dino. iya. Suatu saat jika ada pihak mempatenkan dhamma, meditasi untuk mencari keuntungan bagi sekelompok orang, padahal kita semua tahu dhamma itu gratis. Gimana harusnya sikap kita, sis? Nah, jadi gini, Bro Dino. Dino Stores. Bro Dino. Terkenalnya Bro Henry juga sama Bro Dino. Kita ingat tapi ketawa terus. Ya, silakan sis Jenny. Jadi kan kalau ada hal-hal yang sifatnya umum dan sudah dimiliki secara universal oleh orang ya, misalnya seperti dhamma, meditasi, itu kan hal yang umum. Nah, hal-hal seperti itu semestinya kalau umpamanya dia dipatenkan, boleh ada orang yang keberatan gitu. Karena sebetulnya misalnya meditasi itu kan bukan hanya milik A. Meditasi itu secara universal di apa namanya banyak orang gitu. Misalnya saya nggak bisa mempatenkan gini, Sis Brenda. Misalnya nasi uduk. Nah itu saya nggak bisa saya mempatenkan nasi uduk. Nah, itu karena nasi uduk tuh punya banyak orang. Oh. Sis, kalau gimana kalau pakai nama nasi uduk by Sis Yeni? Nah bisa. Itu nasi uduk dipatenin boleh nggak? Boleh seperti itu. Nasi uduk by Sis Yeni. Oh boleh. Boleh. Atau kebun kacang. Nah, gitu, kebun kacang. Tapi si kebun kacangnya mungkin kan peramuannya apa beda. Tapi kok rasanya kalau nasi uduk dia patenkan nanti biayanya lebih besar. Iya, kadang-kadang orang kan suka aneh-aneh ya dipatenin. Nah, yang dipatenin ini susahnya ya sis. Kalau kita memberi, nah sekarang ada pertanyaan nih. Ini ada hubungannya sama apa yang Scott lakukan. Dia punya formula. Ya. Dan formula ini mudah dan murah. Ya. Kemudian dia bagikan. Ya. Ada orang yang membuat paten. Scott bisa tuntut nggak sih? Jadi gini sis. Karena kan ini mesti dilihat apakah ada kesamaannya secara keseluruhan. Formulanya secara keseluruhan sama ingredientnya gitu mesti dilihat. Nanti ada yang jika kemudian itu ada kesamaan, terus kemudian mesti dilihat siapa yang lebih awal. Nanti ada latihan yang cukup panjang untuk itu. Gitu. Karena si penemu ya, si penemu. Nah, cuman kan kadang dalam prinsip itu apabila siapa yang lebih dahulu, kemudian juga dilihat pada saat mempatenkan itu apakah sudah melalui prosedur yang lainnya. Gitu. Misalnya sebagai perbandingan ya sih, sebagai komparasi, saya mensertifikatkan tanah saya, sertifikat hak milik. Oke. Di tahun umpamanya 2008. Padahal tanah itu milik Sis Brenda. Sis Brenda nggak punya sertifikat hak milik nih, hanya punya lebih dahulu ya berapa gitu tahun 2000 umpamanya. Nah, Sis Brenda tetap bisa mem-PT-UN-kan saya walaupun saya pegang sertifikat hak milik, walaupun di dalam undang-undang tentang yang mengatur pertanahan ya, undang-undang agraria dinyatakan bahwa apa namanya hak tertinggi adalah hak kepemilikan tertinggi adalah sertifikat hak milik. Oke, sertifikat. Tetapi Sis Brenda bisa mengajukan keberatan gitu ya ke PT-UN misalnya untuk melihat apakah ketika saya memproses penerbitan sertifikat ini adakah hal-hal yang tidak sah yang saya lakukan. Misalnya saya masukin tanda tangan Sis Brenda nih, seolah-olah udah jual saya tanggal kiri kanan dan sebagainya. Seperti itu sis. Kita ini ya sis. Wow. Jadi sebetulnya hukum itu adil ya sis ya. Karena kalau dia mau bersedia menelusuri siapa duluan, artinya itu benar-benar adil, bukan cuma karena dia bayar, dia punya sertifikat, terus dia jadi pemilik sah gitu ya sis ya. Kalau dia seperti itu hanya menjadi satu formalitas saja kalau umpamanya itu kan hukum kan tidak seperti itu.
ada banyak hal yang apa namanya harus diurai, dicermati, Aha. dibuktikan seperti itu. Iya. Sis ini ada komentar nih dari Sis Jani. Wah sis, minggu depan harus lanjut part 2 nih, 1 jam tidak cukup katanya. Nah, Sis ini untuk penggunaan kanabis atau ganja untuk pengobatan walau belum legal di Indonesia tetap melanggar hukum kah? Kalau untuk pengobatan mungkin kita sarankan menggunakan resep dokter. Ya, dari dokter. Kalau itu ilegal karena sepanjang Ya. ini dia belum dilegalkan penggunaannya. Mungkin kalau ada nanti tuan atau masih menggunakan resep dokter. Nah, Sis ada pertanyaan dari Sis Selin Ang. Kalau Bro Scott belum patenkan formula itu, apakah bisa dikasuskan? Makanya tadi perlu ada pembuktian apakah di dalam prosesnya. Jadi mungkin semacam banding ya Sis Brenda, keberatan atas apa terbitan paten itu. Jadi disebutkan banding. Nah, keberatan diajukan bukti-buktinya bahwa saya adalah penemu, bahwa kemudian posisi perbandingan ingredient antara sama baik sebagian atau seluruhnya. Nah gitu. Jadi itu harus ada pembuktian, bisa mengajukan keberatan terlebih dahulu. Itu ada prosesnya. Oh, oke. Gimana nih Sis Yani, permintaan Sis Yani, apakah Sis Yani bersedia melanjutkan hari Senin depan? Kayaknya kita harus buat seminar ini Sis. Bikin seminar aja kali ya Sis ya. Iya kali seminar nanti Sis Yani. Karena kalau dipanjang dicerita ini seri kedua juga nggak cukup ya Sis ya. Karena ini yuk kita bikin seminar yuk. Iya. Ini baru sebagian Sis Brenda, makanya kalau yang bisa bahas yang astaga, masih banyak Bro dan Sis. Oh ini gini aja deh, ini jadi apa namanya, jadi pemicu buat orang supaya saya kalau nggak ngerti hukum banyak bahayanya loh. Kita mesti ngerti nih. Nah kita bikin seminar nanti di center. Kapan-kapan kita godok dulu sama Brokus. Brokus nggak ada di sini. Ada yang lucu Sis Brenda di hukum perdata, perdata kita kan mengacunya ke BW ya, Burgerlijk Wet ya, hukum perdata, hukum apa privat. Nah di hukum perdata itu ada misalnya begini, saya Brenda bertetangga, kemudian Sis Brenda misal pergi ke Bali dalam waktu yang sama, Sis Brenda meninggalkan seekor kucing piaraan, tapi tidak berpesan apa-apa pada saya. Kemudian saya mengambil alih memelihara kucing itu. Kemudian kucing itu meninggal. Nah itu kalau menurut ketentuan itu saya bisa dipersalahkan. Tapi perdata ya Sis. Nah itu ada tuh. Astaga. Hukum itu. Astaga, mau berbuat baik aja bisa salah ya Sis ya. Ada. Nggak boleh sembarang yang punya kucing nih. Untung saya nggak punya binatang peliharaan. Aduh bahaya ini. Nah, ketika saya ambil jawab itu saya sudah menyediakan itu. Nah itu ada tuh di ketentuan nanti kalau kita astaga. Itu bisa dituntut ya Sis ya? Jadi bukan dituntut Sis. Itu hukum privat kan. Itu hukum pidana. Kalau hukum ini hukum privat. Kalau itu hukum publik. Itu ya ada misalnya gugat menggugat. Ayo. Nah, pada setuju Sis bikin seminar nih, banyak mau nanya mengenai license IT. Waduh, ini orang IT nih Bro Hedi, udah jelas nih. Wah, terima kasih banyak Sis Jenny Kanen, udah penjelasan dengan sangat bagus sekali, yang kita tidak terpikir mungkin sebelumnya. Sekarang ini menjadi kita lebih terbuka mata kita supaya kita patuh dan mengerti hukum. Seru banget, mesti lanjut. Waduh, mesti lanjut. Saya tergantung Sis Yeni aja kalau mau lanjut di seri Cinta Senin depan atau kita langsung ke seminar aja, gimana Sis? Baik, saya Sis Brenda. Nanti buat yang luar kota nih kayak Bro Henry Dino, nanti kita bikin live-nya deh. Kalau seminar di center nggak bisa datang ya. Kan
pembahasan bisa panjang nih, jadi biar Bro Henry Dino bisa ikut dengar karena seru banget, mesti lanjut gitu. Karena kan Terima kasih banyak loh Sis Yeni meluangkan waktu dan menceritakan kepada kami betapa pentingnya kita mengerti hukum sekaligus mengerti ada hubungannya dengan sila. ya, Karena kalau kita nggak ngerti, oh saya nggak pernah mencuri, saya nggak ngambil barang orang, tapi saya ngedownload. Lah sarwa keneh ya. Ternyata itu terkena pelanggaran sila, bro dan sis. Wah, ini yang mesti diperhatikan baik-baik tentang segala hal yang kita lakukan, baik disengaja maupun tidak disengaja. ya kita Mantap sis ini. baru aware ya sis. Ternyata Ya. mencuri tidak letter mencuri, tapi ketika mengambil konten ya itu ternyata ya. Nanti saya mau di seminar saya mau tanya sama Sisi ini tentang AI. Ini kasih spoilernya dulu supaya wah ini orang-orang bingung apaan tuh AI, karena saya baru dengar juga. Wah ternyata ngeri banget itu ya. Oke, terima kasih banyak semuanya bilang sama Sisi Yeni. Kalau saya mah cuma fasilitasi, Sisi Yeni itu pakarnya. Jadi untung saja beliau bersedia dalam waktu singkat menceritakan betapa pentingnya kita berhati-hati dalam pengunggahan. Mohon maaf karena waktu saya terpaksa menyelesaikan seri Cinta malam ini. Semoga bermanfaat baik yang mendengarkan secara live maupun yang nanti mendengarkan rekamannya. Dan kami berdua mohon maaf apabila ada kata-kata, pikiran, perbuatan baik disengaja maupun tidak disengaja, baik dalam masa kini maupun di masa-masa lampau. Semoga kami bisa dimaafkan. Mari kita bersama-sama berbagi jasa. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya. Dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk berbagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi ajaran kebenaran. Semoga mereka terus melindungi Indonesia dan seluruh dunia. Semoga semua makhluk berbahagia. Selamat malam semuanya, kangen banget, terima kasih banyak Sisi Yeni, selamat Paskah kemarin yang sudah berbagi kepada kita, meluangkan waktunya. Salam untuk keluarga, sampai jumpa di seri Cinta selanjutnya. Kemungkinan besar saya akan off dalam beberapa minggu ke depan, kecuali ada hal yang akan dibicarakan urgent, maka kita akan ada Cinta di minggu depan. Kalau tidak, kemungkinan besar off sampai di awal Mei ada sesuatu hal yang baru dari seri Cinta. Oke, terima kasih banyak Sisi Yeni. Sampai jumpa semuanya. Selamat malam.